Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Insinyur Aditya Baskara selaku dosen manajemen proyek sekaligus dari pihak kampus Universitas Teknologi Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Cahyodita Saputro STMT selaku dosen pengampu manajemen proyek. Yang terhormat Bapak Rian selaku dari pihak PT Progresi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Arofi selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah mendaftar kuliah ini, kuliah umum manajemen proyek bersama PT Progresi yang menjadikan syarat kelulusan bagi pengampu mata kuliah manajemen proyek. Sebelum kita memulai acara ini, alangkah baiknya kita buka kuliah ini dengan membaca doa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Selanjutnya sambutan dari Bapak Insinyur Aditya Baskara selaku dosen mata kuliah manajemen proyek sekaligus dari pihak Universitas Teknologi Yogyakarta. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Alfi. Selamat siang mahasiswa angkatan 2020. Selamat siang mahasiswa manajemen proyek dan selamat siang Pak Rian. Selamat siang Pak Insan Kamil. Terima kasih atas bisa terselenggaranya acara ini. Ini merupakan kerjasama ya antara Prodi Sipil Universitas Teknologi Yogyakarta dengan PT Progresi, yang dimana kerjasama ini nanti akan mengarah kepada manajemen konstruksi, di mana teman-teman di sini akan belajar terkait dengan manajemen konstruksi dari segi administratif, biaya, waktu, dan pelaporan, dan lain sebagainya. Kita lebih spesifik dan lebih aplikatif, seperti itu. Nah, yang saya harapkan di sini adalah proyek ini bisa berjalan dengan baik, ya. Kerjasama ini bisa berjalan dengan baik, kemudian dari teman-teman mahasiswa sendiri semakin paham terkait dengan manajemen proyek, semakin tertarik dengan bidang ini, semakin mengerti nanti implementasinya, aplikasinya di lapangan seperti apa. Saya berharap juga terkait dengan partisipasi teman-teman sampai dengan acara ini selesai, di mana acara ini nanti akan dibagi menjadi dua ya, di awal sekarang, dan nanti mungkin sekitar bulan Desember akan ada lagi untuk evaluasi, tetapi dalam waktu ini dari 23 November hingga Desember itu teman-teman akan tetap terus bekerja, berprojek selama 3 minggu, sampai kemudian di Desember itu nanti akan ada evaluasi. Nah, terkait dengan kuliah manajemen proyek hari ini sendiri ini wajib sifatnya diikuti sampai dengan selesai karena akan digunakan sebagai poin dalam UAS. Jadi nanti setelah dari pertemuan hari ini, kemudian kita mulai kuliah biasa, saya dengan asisten dosen juga akan tetap memantau teman-teman supaya proyeknya bisa terselesaikan dengan baik, dan kemudian besok ketika dievaluasi teman-teman semuanya pada siap, dan diakhiri dengan kefahaman yang lebih baik terkait dengan manajemen proyek. Baik, saya harapkan itu semua, kita semangat ya terkait dengan apa yang sedang kita laksanakan sekarang. Ini sangat-sangat momen yang sangat langka ya. Jadi ini luar biasa sekali, tolong dimanfaatkan dengan baik. Mungkin di tempat lain teman-teman nggak bisa mendapatkan hal seperti ini, tapi Progresi mau memberikan kita kesempatan, dan kita harus laksanakan ini dengan baik. Saya kembalikan kepada panitia. Baik, terima kasih kepada Bapak Insinyur Aditya Baskara yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai kuliah ini, dan saya langsung berikan kepada Progresi untuk menyampaikan apa yang menjadi pokok pertemuan hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Universitas Teknologi Yogyakarta
atas kesempatannya pada hari ini. Kita bisa diberikan kesempatan juga untuk memberikan experience, pengalaman, dan pemaparan kepada teman-teman adik-adik mahasiswa untuk bisa bereksperience dan saling bertukar inputan lah ya, antara kami dari perusahaan juga adik-adik juga bisa langsung mencoba mensimulasikan software manajemen konstruksi digital sebagai aplikasinya untuk nanti di kemudian hari mengelola proyek dan mengendalikan proyek secara digital. Saya ucapkan terima kasih kepada Fakultas Teknik Sipil Universitas Teknologi Yogyakarta beserta juga penyelenggara dan panitia yang sudah susah payah akhirnya bisa menyelenggarakan pada hari ini. Tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Baskara bahwa program ini dilakukan 2 kali pertemuan, hari ini yang pertama dan yang selanjutnya berselang 3 minggu dari hari ini. Jadi sedikit cerita kenapa kok hari ini bisa terjadi, tentunya ini merupakan program dari Progresi untuk sharing kepada mahasiswa di universitas melalui program kami yang bernama Berproyek Bersama Progresi, yang kami juga sudah laksanakan di banyak institusi pendidikan, universitas, dan kampus lainnya. Dan ternyata di awal itu seorang mahasiswa dari UTY bernama Evi Purnamasari ya sempat melihat di salah satu acara kami di kampus sebelumnya yang pada akhirnya bisa lead to today's presentation gitu kan. Nah, itu proses yang cukup panjang. Akhirnya hari ini bisa terselenggara. Jadi pesan saya ke depannya agar jangan disia-siakan karena ini untuk pelatihan dan pengalaman teman-teman dan adik-adik ke depannya. Kita juga membagikan sertifikat di akhir pelaksanaan apabila mengikuti seluruh rangkaian pelatihan. Kurang lebih demikian, teman-teman. Saya akan mulai presentasinya. Baik, ini saya share screen ya, izin share screen. Baik, sudah dapat dilihat ya layar saya? Sudah, Pak. Baik, pertama-tama ini saya presentasinya mungkin kurang lebih agak berpindah-pindah dari satu file ke file yang lain. Namun utamanya saya ingin memperkenalkan website kami di progresi.co.id, di mana website ini sangat mengandung seluruh informasi mengenai apa itu progresi. Jadi mungkin apabila teman-teman ada informasi yang mungkin terlewatkan, nanti bisa dibaca kembali seluruh apa yang kita sudah laksanakan di Progresi. Banyak sekali pelatihan dan juga fitur-fitur yang terkandung di dalam Progresi beserta video-videonya. Nah, ini nanti kita go over satu-satu. Lalu kita nanti akan mensimulasikan juga langsung di aplikasi Progresi untuk mendapatkan gambaran seperti apa sih Progresi itu. Nah, oke. Selanjutnya saya masuk ke dalam paparan. Oke. Oke, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu secara singkat. Recording in progress. Nama saya Ryan Aron Sutanto. Saya di sini sebagai CEO dari Progresi. Nah, saya mempunyai latar belakang di civil engineering. Saya menyelesaikan pendidikan saya di Universitas Kristen Petra. Lalu saya melanjutkan higher degree saya, master saya di Oregon State University dengan spesialisasi di Construction Engineering Management. Nah, ini sudah selaras dengan produk yang kita buat, yaitu produk manajemen konstruksi digital. Saya juga sebelumnya berkesempatan untuk bekerja baik di public sektor maupun di private sektor.
Nah, saya mulai karir saya juga bekerja sebagai di sebuah perusahaan kontraktor swasta yang spesialisasinya di bangunan sipil dan baja. Lalu saya juga berkesempatan untuk bekerja di Amerika sebagai senior BIM engineer di banyak bangunan swasta seperti healthcare maupun bangunan swasta lainnya. Nah, salah satu proyek yang membanggakan saya adalah saya berkecimpung di proyek pembangunan Apple Campus 2 di Cupertino dengan spesialisasi di BIM dan di Building Automation System. Lalu di private sector saya juga berkesempatan untuk bekerja menjadi staf sus infrastruktur di DKI Jakarta di zaman kepemimpinan Pak Basuki, yang tugasnya itu mengawal program kerja pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta, mulai dari perencanaannya, pelelangannya, penganggaran biaya, pelaksanaan konstruksi, hingga operation dan maintenance. Lalu sekarang saya berwirausaha, saya mempunyai perusahaan kontraktor dan perusahaan konstruksi digital. Baik. Oke, selanjutnya kita mulai belajar latar belakang mengapa kok kita harus mengubah pola mindset kita ya, mulai dari awal. Jadi sebetulnya konstruksi itu mempunyai permasalahan yang kompleks, yaitu permasalahan produktivitas, dan ini masalah global, gitu kan. Di mana produktivitas sektor konstruksi ini kalau kita berbicara pada data itu tidak pernah meningkat selama 20 tahun terakhir apabila dibandingkan sektor manufaktur. Nah, ini data global. Lalu proyek juga mengalami yang namanya cost overrun atau budgetnya itu lebih dari yang direncanakan dan keterlambatan proyek. Nah, produktivitas yang rendah lagi-lagi apabila dibandingkan dengan kenaikan upah pekerja itu ternyata upah pekerja sudah naik sekitar berkali lipat, hampir 2-3 kali, tapi kenaikan produktivitas itu hanya 1% selama kurun waktu 20 tahun terakhir. Nah, lalu ternyata dunia konstruksi itu merupakan industri yang berkontribusi cukup besar terhadap fatalitas kecelakaan kerja. Nah, ini menjadi concern kita ini. Belakangan ini di dunia konstruksi. Nah, ada beberapa hal yang saya mau point out atau saya sudah garis bawahi mengenai mengapa kok sektor konstruksi ini sangat inefisien gitu kan. Di tahun sekarang 2021 ini kita berbicara kok inefisien gitu kan. Karena mungkin yang pertama adalah perencanaan yang kurang matang dan detail yang berdampak pada fase konstruksi. Nah, ini kita kebiasaan bagaimana kita ini melaksanakan pekerjaan di lapangan tanpa melakukan perencanaan yang detail. Bagaimana eksekusi di lapangan itu bisa berlangsung dengan baik dan terencana apabila perencanaannya sendiri tidak ada. Nah, dibutuhkan suatu teknologi yang dapat menjembatani atau mengubah kultur agar seseorang itu atau sebuah perusahaan kontraktor itu melakukan perencanaan secara detail. Apa yang direncanakan? Mulai dari schedule, budget, material peralatan, pekerja, subkontraktor, itu semuanya kita rencanakan dengan baik. Metodenya, safety-nya, semua kita rencanakan dengan baik. Itu. Lalu yang kedua adalah komunikasi yang tidak terorganisasi atau tumpang tindih, tidak terdistribusi ke semua stakeholder. Nah, ini kita bisa mempelajari bahwa struktur organisasi dari konstruksi ini kan ada internal, ada eksternal. Internalnya itu ke subkontraktor dan pekerja kita, sedangkan eksternal itu kepada owner dan perwakilannya, baik konsultan maupun arsitek. Itu semuanya informasi komunikasi, jalur komunikasi itu sangat kompleks gitu kan. Jadi kita perlu untuk mempunyai suatu teknologi yang dapat mengakomodasi komunikasi antara satu pihak dengan pihak yang lain tepat waktu. Itu. Lalu yang ketiga adalah administrasi proyek yang tidak akuntabel dan tidak rapi. Nah, ini kadang juga kita pekerjaan di lapangan itu tidak memperhatikan yang namanya administrasi. Sedangkan administrasi ini sangat penting berperan untuk
kita pengambilan keputusan gitu. Jadi kita semua pengambilan keputusan itu harus berbasis data yang faktual. Nah, tanpa adanya administrasi proyek yang baik, kita akan susah untuk mengambil keputusan teknis. Gitu kan. Lalu selanjutnya adalah informasi proyek yang lambat terdistribusi ke seluruh stakeholder. Nah, ini artinya karena banyak sekali pihak di dalam proyek, struktur organisasi yang kompleks menyebabkan informasi proyek itu tidak langsung gitu terdistribusi. Lalu ada gap antara perencanaan dengan performa di lapangan. Nah, selalu ini biasanya personel di kantor bekerja sendiri, di lapangan bekerja sendiri. Nah, ini dibutuhkan suatu integrasi atau koordinasi yang baik antara personel di lapangan dan personel di kantor. Lalu yang terakhir adalah, nah ini lagi-lagi masalah SDM, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, keahlian yang mumpuni. Nah, ini faktor yang sangat penting ini. Kenapa? Makanya oleh sebab itu dengan adanya pelatihan yang kita selenggarakan hari ini itu tujuannya adalah untuk mengecilkan ya atau memendekkan gap antara industri dengan institusi pendidikan. Nah, ini mungkin sedikit sharing saja bahwa sebetulnya dengan adanya pandemi ini sektor konstruksi merupakan sektor yang sangat terdampak gitu kan. Recording in progress. Tapi kalau misalnya kita melihat dari kacamata progresi ini, justru progresi itu mendapatkan suatu momentum yang baik di saat pandemi ini, karena di saat pandemi ini justru aktivitas menurun, aktivitas proyek menurun, itu bisa dimanfaatkan oleh personel baik perusahaan maupun kantor maupun di lapangan itu untuk melakukan peningkatan kapasitas diri dengan adanya pelatihan software ini. Nah, salah satunya progresi ikut serta di situ untuk membantu meningkatkan skill dari para pelaku industri konstruksi. Nah, ini sekedar data singkat mengenai bagaimana sektor konstruksi itu merupakan sektor yang sangat mempunyai tingkat kepilitan yang tinggi gitu ya dibandingkan sektor yang lainnya. Itu menandakan bahwa sektor konstruksi itu merupakan sektor yang high risk gitu kan. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan suatu teknologi yang dapat membantu untuk menurunkan risiko tersebut. Nah, ini data dari sampel dari New Zealand dan UK. Tapi saya rasa di belahan dunia yang lain pun juga pasti mengalami permasalahan yang kurang lebih serupa. Recording in progress. Sebetulnya manfaat dari teknologi itu sendiri apa sih? Tentunya kita menggunakan teknologi itu ingin meningkatkan produktivitas dan profitabilitas dari proyek itu tersebut. Jadi dengan penggunaan teknologi tentunya kita dapat mengendalikan biaya dengan lebih baik, dengan lebih transparan sehingga profit pada proyek itu meningkat. Nah, profit itu meningkat karena kita dapat menekan cost, seluruh variabel-variabel cost seperti material, pekerja, peralatan, dan kendala-kendala lapangan yang dapat mengakibatkan masalah atau yang mengakibatkan anggaran yang membengkak, itu kita bisa kontrol. Lalu alur kerja yang lebih efisien, tentunya dengan adanya perencanaan dan monitoring sistem yang baik, alur kerja di lapangan menjadi lebih efisien. Pengelolaan manajemen risiko yang lebih baik hingga meningkatkan prediktabilitas proyek. Nah, inilah pentingnya administratif dari suatu proyek. Jadi proyek itu harus didokumentasikan seluruh aktivitasnya sehingga kita dapat dengan mudah mengambil suatu kesimpulan dan keputusan apa yang harus dilakukan setelahnya. Perencanaan standar K3 pada proyek yang lebih baik. Artinya dengan adanya teknologi itu memungkinkan kita untuk melakukan pengaturan atau perencanaan safety secara digital. Menarik kesempatan dan lapangan pekerjaan yang baru. Nah, dengan adanya sektor teknologi itu kita dapat mempunyai peluang untuk dapat mengaplikasikan
skill tersebut di area yang baru. Gitu. Nah, itu juga menyambung dengan poin saya yang terakhir, menciptakan bisnis model baru karena teknologi bersifat disruptif. Artinya kalau zaman dulu kita lulus dari kuliah teknik sipil gitu, yang di dalam pikirannya kita ya kita mau jadi engineer, atau kita mau jadi konsultan, atau kita mau jadi kontraktor, mau jadi developer. Tapi sekarang kita dengan adanya teknologi ini kita bisa berpikir bahwa oh ternyata di dunia konstruksi pun kita bisa menjadi entrepreneur di bidang teknologi. Gitu. Oke, nah sekarang bagaimana step by step menuju penerapan konstruksi 4.0 atau implementasi teknologi itu sendiri? Tentunya yang pertama kita harus menciptakan budaya pentingnya teknologi. Nah, dengan adanya kesadaran ini, maka kita mulai sepakat bersama bahwa teknologi itu sifatnya untuk membantu operasi kita di lapangan, bukan malah menambah ribet. Lalu identifikasi permasalahan dari proyek di masa lalu, dan kita mencari peluang untuk menerapkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Jadi kita berupaya untuk melakukan evaluasi apa saja sih pos-pos penggunaan teknologi yang kita bisa lakukan agar dapat mengurangi risiko di proyek di kemudian hari. Tentunya kita juga harus melakukan yang namanya investasi, pelatihan, itu kita harus terus lakukan kepada personel kita, lalu membangkitkan kesadaran bahwa pengambilan keputusan itu harus berbasis data yang faktual. Nah ini kita juga suatu budaya baru yang kita harus bisa lakukan. Dan yang terakhir adalah evaluasi peningkatan kerja dari waktu ke waktu dengan pemanfaatan teknologi. Nah, kita masuk ke progresi. Sebetulnya progresi itu apa sih? Progresi itu adalah suatu software manajemen konstruksi yang memfasilitasi perencanaan dan memonitor proyek secara real time berbasis data, visual, dan analisa dengan teknologi cloud system. Di mana seluruh datanya itu terintegrasi untuk semua stakeholder proyek untuk mengukur parameter penting, yaitu biaya, mutu waktu, dan ketiga. Jadi biaya parameternya proyek itu adalah ya biaya, mutu waktu, dan safety itu sendiri. Nah, progresi itu sendiri itu mempunyai semangat dari tagline kita ini construction simplified, yang artinya kita itu berusaha untuk menyederhanakan proses konstruksi yang sudah notabene itu terkenal ribet gitu kan. Nah, kita mau menyederhanakan. Nah, ilustrasinya itu seperti pada layar ini. Jadi ada gambar awan, lalu ada yang namanya kita melakukan yang namanya perencanaan proyek, lalu pengontrolan proyek, kita monitor proyeknya untuk mengukur resiko, dan kita bisa berkoordinasi dan berkomunikasi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, apa sih yang membuat kita merasa bahwa sekarang itu adalah momentum yang tepat untuk pelaksanaan penerapan teknologi konstruksi? Karena yang pertama kita menyadari bahwa sekarang ini di tahun 2021 ini seluruh aktivitas yang kita lakukan di seluruh kehidupan kita itu tidak lepas dari yang namanya teknologi. Ya kan? Semuanya apa-apa kita sekarang menggunakan aplikasi. Nah, bagaimana di sektor konstruksi? Sektor konstruksi ini merupakan sektor teknis gitu loh. Bagaimana di aspek kehidupan kita yang lain itu sangat tergantung namanya aplikasi, kok justru malah kita di sektor konstruksi yang ibaratnya memang membutuhkan suatu teknologi untuk mempermudah pekerjaan itu kita tidak menerapkan. Nah, itu sekarang momentum yang tepat. Lalu bagaimana pemerintah juga mensupport yang namanya digital transformation. Nah, di sini baik pelaku usaha di sektor teknologi ini didukung oleh pemerintah untuk populasinya ini terus dikembangkan dan menjadi semakin banyak gitu kan ke depannya. Nah, Progresi menjadi salah satu developer teknologi konstruksi ini tentu
sangat disupport. Lalu tentunya juga dengan jaringan internet yang semakin luas di Indonesia dari Sabang hingga Merauke itu akan menunjang gitu kan penggunaan aplikasi dan aplikasi berbasis web. Lalu aspek dari COVID. Nah, ini COVID juga menyebabkan supaya kita melakukan administrasi proyek bisa dilakukan secara digital, remote working. Nah, lalu yang selanjutnya adalah bagaimana pemerintah itu juga mempunyai suatu policy yang memberikan kesempatan kerja bagi private sector itu dengan kue yang lebih besar. Karena ada peraturan yang menyebutkan bahwa BUMN itu hanya bisa mengambil proyek yang tidak kurang dari 100 miliar gitu kan. Berarti kan ada porsi di mana proyek yang nilainya di bawah 100 miliar itu bisa dikerjakan oleh private sector. Nah, ini kesempatan bagi mereka dengan bertambahnya peluang itu tentunya dibutuhkan suatu teknologi yang dapat mengendalikan atau memonitor proyek dengan lebih baik. Oke, selanjutnya adalah, nah ini keyword kami, kita mengedepankan yang namanya efisiensi, akurasi, kecepatan, dan integrasi. Nah, yang kita coba lakukan di progresi itu sebetulnya apa sih? Yaitu kecepatan dan akurasi akses informasi proyek kepada semua stakeholder. Nah, jadi progresi itu bisa diakses kapanpun, dimanapun. Lalu mengurangi frekuensi kunjungan ke proyek. Nah, ini bahasanya itu bukan berarti terus kita jadi harusnya ke proyek tapi nggak jadi ke proyek, bukan. Namun lebih menekankan pada aspek di mana kita menguasai lapangan sebelum kita datang ke lapangan. Kita menguasai seluruh data-data yang ada di lapangan, bagaimana keadaan lapangan secara statistik, secara data. Setelah kita datang ke lapangan, itu kita mendapatkan informasi yang lebih holistik gitu. Jadi bukan kita ke lapangan baru mempelajari apa yang ada di sana, namun sebelum kita ke lapangan, kita sudah tahu apa yang akan kita nanti koordinasikan di lapangan. Jadi menjadi lebih efisien. Gitu kan. Lalu efisiensi komunikasi tim antara tim di lapangan dan tim di kantor. Nah, ini yang keempat, poin yang penting juga ini, audit performa proyek secara menyeluruh. Nah, terkadang kita untuk mendapatkan suatu informasi dari proyek itu tidak secara cepat dan instan, kita harus mengumpulkan dari banyak orang. Hanya untuk mengetahui status proyek, hanya untuk melakukan suatu pengambilan keputusan. Nah, coba dibayangkan apabila kita itu mempunyai suatu alat yang dapat mengetahui bagaimana status proyek kapanpun, dimanapun. Sehingga kita dapat mengurangi yang namanya pekerjaan audit proyek secara berulang-ulang. Jadi kegiatan yang repetitif itu kita eliminasi karena sistem akan membantu menghitungkan untuk kita. Lalu selanjutnya adalah inventarisasi informasi proyek secara lebih akuntabel dan transparan, karena seluruhnya data diakses secara online dan semua orang dapat aksesnya. Dan yang terakhir adalah harga yang terjangkau. Nah, ini yang dimaksud adalah seperti gini. Kita ini di Indonesia itu kecenderungannya selalu sangat tergantung pada software luar negeri. Sedangkan skala bisnis yang terjadi di luar negeri untuk membangun square meter yang sama ya, untuk bangunan yang sama, itu pasti harganya mereka lebih jauh berkali lipat lebih tinggi daripada kita. Nah, sehingga software-software yang mereka pergunakan itu adalah sesuai dengan skala bisnis di mana mereka berada. Gitu. Nah, pada saat di tempat kita di Indonesia ini tidak mempunyai software, kita pasti akan menggunakan software asing, software luar gitu kan. Nah, software luar ini skala bisnisnya nggak cocok gitu kan dengan nilai proyek di Indonesia, gitu. Sehingga menyebabkan keengganan dari perusahaan konstruksi itu untuk melakukan suatu investasi yang penting. Nah, disinilah kita hadir progresi ini untuk mengikuti atau menyesuaikan dengan skala bisnis yang ada di Indonesia. Kurang lebih demikian. Nah, mengapa kok progresi? Karena progresi ini merupakan gabungan dari tim konstruksi dan tim IT.
Jadi bukan berarti terus progres ini hanya didesain oleh tim IT berdasarkan apa yang mereka, tapi semua itu akan menjadi lengkap apabila tim berlatar belakang konstruksi seperti saya dan tim IT berkolaborasi untuk menjadikan suatu software yang tepat guna gitu untuk memanage proyek secara digital. Lalu penggunaan proyek aplikasi dari progres ini harus kita buat semudah mungkin untuk dapat teman-teman menggunakannya itu cepat gitu, tidak susah gitu kan. Memang benar kita harus menyesuaikan karena hal baru, namun prosesnya itu harus cepat gitu kan. Lalu yang terakhir adalah tentunya dengan pemanfaatan aplikasi ini dapat meningkatkan profit, ketepatan schedule, dan efisiensi. Nah, yang kita harapkan tentunya dari 4 parameter keberhasilan proyek tentunya adalah peningkatan profit, percepatan penyelesaian proyek, kualitasnya sesuai yang diharapkan, dan mencapai zero accident. Loh kok bisa? Ya karena kita melakukan suatu perencanaan yang detail, kita menekan cost, kita mengontrol jadwal mulai dari jadwal proyeknya, jadwal kedatangan material, pekerja, dan peralatan di lapangan, itu semua kita kontrol sehingga suatu aktivitas itu dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga penyelesaian proyek pun juga tepat waktu. Kita juga ada fitur-fitur yang untuk memonitor bagaimana kendala di lapangan, kendala safety yang dapat menghambat terselesainya suatu progres di lapangan. Dan yang terakhir, tentunya kita merencanakan dan memonitor program keselamatan kerja kita, sehingga kita dapat menghindari potensi bahaya yang terjadi pada suatu proyek. Nah, bagaimana sih konsep berpikir dari progres itu sendiri? Kita berbicara mulai dari 4 pilar ini. Nah, 4 pilar ini merupakan workflow dari pekerjaan konstruksi itu sendiri, di mana suatu pekerjaan konstruksi itu harus dilakukan yang namanya perencanaan. Perencanaan itu kita lakukan di awal sebagai benchmark dari suatu proyek, yaitu perencanaan material, pekerja, peralatan, safety, metode, subkontraktor, semua kita rencanakan dengan baik. Lalu setelah itu bagaimana? Kita lakukan yang namanya monitoring atau mengecek pekerjaan di lapangan. Bagaimana progresnya, bagaimana ketepatannya, kedatangan material, lalu material yang sudah digunakan, kita monitor setiap harinya. Lalu selanjutnya kita melakukan yang namanya analisa. Analisa ini adalah perbandingan dari apa yang kita rencanakan dan apa yang terjadi di lapangan, sehingga kita mengetahui status proyek. Nah, setelah kita mengetahui status proyek, terus apa yang kita bisa lakukan? Kita harus mengambil keputusan dengan forum yang namanya diskusi dan notifikasi. Nanti akan saya jelaskan lebih jelas di fiturnya. Nah, aplikasi kita ini bukan hanya bisa dimasukkan di melalui web, tapi melalui aplikasi dapat di-download di App Store atau Google Store, gitu kan. Sudah ada 2 versi, sehingga teman-teman bisa nanti realitanya di lapangan pada saat ingin memonitor proyek itu bisa dilakukan pemasukan data melalui handphone kita atau smartphone kita. Oke, tanpa saya berpanjang lebar lagi, saya akan masuk ke dalam simulasi. Baik, ini saya akan mensimulasikan suatu proyek sederhana, simple gitu kan, untuk teman-teman nanti bisa memahami bagaimana alur kerja dari progresi itu sendiri. Oke, yang pilar pertama kita lakukan yang namanya perencanaan. Nah, kita lakukan perencanaan. Apa yang kita lakukan di perencanaan?
Pertama-tama kita masukkan yang namanya RAB proyek. RAB proyek ini merupakan kontrak perjanjian antara kontraktor dan pihak owner. Nah, ini nggak ada yang istimewa, kita masukkan mulai dari yang pertama tasnya atau aktivitasnya, lalu kita masukkan harga satuannya berapa, kuantitinya berapa, lalu satuannya nanti ini akan menghitung secara otomatis. Nah, lalu selanjutnya kita bisa melakukan yang namanya Recording stopped. perencanaan proyek. Yang pertama kita Recording in progress. lakukan perencanaan schedule, kita bisa lakukan perencanaan material, kita bisa lakukan perencanaan peralatan dan pekerja. Nah, ini kita lakukan perencanaan schedule. Dia bisa keluar schedule-nya seperti demikian. Ini dengan menghubungkan antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lain, lalu dia juga bisa menghitung yang namanya critical path. Nah, apa saja aktivitas yang berada pada lintasan kritis. Dia akan memberikan keterangan atau aktivitas apa yang masuk ke dalam lintasan kritis. Nah, setelah itu kita juga bisa melakukan yang namanya perencanaan material. Nah, perencanaan material ini seperti RAP ya. Jadi kita memasukkan seperti analisa harga satuan. Jadi contohnya di sini kita mempunyai aktivitas pembesian. Nah, pembesian lalu kita masukkan di sini materialnya apa, kita masukkan, lalu kita masukkan kuantitinya, lalu kita juga rencanakan kapan material tersebut dikirim ke lapangan. Gitu. Nah, bagaimana caranya kita mengetahuinya? Kita mengetahuinya gini, kalau misalnya pekerjaan itu dimulai tanggal berapa dan berakhir tanggal berapa, kita sudah bisa merencanakan kira-kira material tersebut itu didatangkan baik kapan, H-min berapa. Nah, kita bisa rencanakan di sini. Lalu selanjutnya kita juga bisa melakukan perencanaan peralatan, konsepnya sama seperti material, kita masukkan peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk aktivitas ini, jumlahnya berapa, bisa sewa, bisa beli, kapan didatangkan dan kapan dikeluarkan peralatan tersebut. Oke, lalu yang terakhir adalah jumlah pekerja. Nah, pekerja kita bisa rencanakan juga dengan aktivitas yang sama, itu dikerjakan oleh berapa tukang, berapa pembantu tukang. Nah, kita bisa rencanakan personel yang akan menyelesaikan aktivitas ini. Nanti ini manfaatnya apa? Untuk mengukur produktivitas yang ada di lapangan. Nanti akan saya jelaskan di laporan harian. Baik. Setelah itu, setelah kita rencanakan semuanya, kita bisa melihat rekapnya. Nah, seperti apa rekapnya? Oke, ini saya tutup, supaya nggak terlalu banyak. Baik. Di sini setelah kita rencanakan, kita bisa lihat di sini adalah rekap atau summary dari berapa banyak material yang akan digunakan untuk proyek ini. Ini menjadi benchmark kita. Ini namanya rencana anggaran material proyek. Karena ini material, rekap material, jadi rencana anggaran material proyek. Nah, kolom sebelah kiri ini merupakan aktivitasnya semua dari atas sampai bawah. Nah, ke kanan ini merupakan jenis materialnya, apa saja. Nah, yang di dalam kolom-kolom ini adalah jumlahnya berapa. Nah, sehingga kita tahu di bawah akumulasinya dikalikan harga satuan, terus di paling kanan kita mengetahui berapa plafon total yang dibutuhkan proyek untuk material. Nah, kita punya perencanaan sementara di sini. Lalu selanjutnya kita juga mempunyai rencana kedatangan material. Setiap harinya itu materialnya itu datang apa saja. Jumlahnya berapa? Kita bisa tabulasikan di sini. Oke. Selanjutnya adalah rekap peralatan. Rekap peralatan kurang lebih sama ya. Rekap peralatan kurang lebih sama seperti material. Saya jadi nggak ngulangin lagi. Konsepnya sama.
Dan yang terakhir adalah rekap pekerja. Nah, di sini kita bisa lihat juga di sebelah kiri merupakan jumlah jenis aktivitasnya, lalu ke kanan ini setiap harinya kira-kira dibutuhkan berapa orang, berapa hari untuk menyelesaikan aktivitas tersebut. Recording stopped. Oke. Selanjutnya, ini saya tutup. Selanjutnya saya akan masuk ke perencanaan K3. Nah, ini kita juga bisa melaksanakan perencanaan K3, di mana kita bisa mengantisipasi atau memforecast kira-kira potensi kecelakaan apa yang bisa terjadi. Recording in progress. Proyek berikut juga dengan aktivitas yang terkait. Lalu solusinya seperti apa? Kita bisa rencanakan. Lalu di sini juga kita bisa merencanakan yang namanya metode. Nah, apabila ada suatu metode konstruksi yang harus di point out, harus di highlight, itu kita bisa tuliskan di sini. Misalnya metode pengecoran atau metode begisting. Lalu ini kita upload, lalu kita masukkan keterangannya, gambarnya, atau bahkan datanya, kita bisa lakukan di sini. Lalu perencanaan subkontraktor kita juga bisa lakukan. Jadi progresi itu mengizinkan kita untuk yang namanya melakukan perencanaan subkontraktor. Jadi kita bukan hanya bekerja oleh general kontraktor atau main kontraktor, tapi subkon pun juga bisa berpartisipasi dalam pelaporan progres subkontraktor. Nanti saya akan jelaskan di laporan harian atau di analisa. Dengan demikian, bab pilar perencanaan ini sudah selesai. Jadi kurang lebih fitur perencanaan itu demikian. Nah, selanjutnya saya masuk ke dalam fitur laporan harian. Nah, laporan harian ini yang tadi saya bilang untuk memonitor proyek. Jadi setelah kita rencanakan, kita harus lakukan yang namanya sistem monitoring. Nah, sistem monitoring ini seperti apa? Nah, kita di sini mempunyai template laporan harian. Nah, kita bisa lihat di sini merupakan tabel di berapa hari proyek itu harus diselesaikan, ya kan? Nah, kita sudah mempunyai checklist di sini. Kalau apabila laporan harian itu sudah diisi, maka dia akan keluar centangnya. Kalau belum diisi, ya dia nggak akan keluar centangnya. Nah, kita mempunyai suatu format di sini. Sebetulnya apa sih format kita, laporan harian kita yang kita isi? Itu tidak lebih tidak bukan adalah kita mengisi progresnya, lalu kita isi jumlah pekerjanya, lalu pemakaian penggunaan material, penerimaan material, lalu penerimaan alat, cuaca, dan dokumentasi foto-foto. Nah, kita bisa lihat di sini, ini formatnya sudah pakem. Jadi teman-teman nanti cuma tinggal memasukkan progresnya gitu. Jadi pada tanggal sekian itu progresnya untuk masing-masing aktivitas itu sudah berapa. Nah, kita lakukan namanya pengisian volume di sini. Nah, kita lakukan yang namanya pengisian volume itu bukan dalam rupa persentase, namun volume. Agar yang mengisi itu benar-benar melakukan penghitungan sebetulnya berapa sih volumenya sudah diselesaikan. Mereka sendiri pun juga pada saat memasukkan itu harus akurat. Kita harus menghindari yang namanya garbage in, garbage out ya. Memasukkan data yang tidak akurat, hasilnya pun nanti nggak akurat. Nah, kita bantu dengan parameter yang ada di sebelah kanan ini. Jadi kita punya target harian di sini. Loh, kok tahu ada target harian? Ya karena target harian ini merupakan target rata-rata. Dari volume total dibagi jumlah hari, itu kita tahu gitu. Rata-rata kita harus menyelesaikan seberapa. Nah, dengan demikian kita bisa mengetahui nih tiap harinya itu apakah kita mengerjakan lebih atau kurang dari target harian kita. Nah, kalau kita mengerjakan pekerjaan yang lebih dari 1 hari, misalnya 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, itu kita juga punya target kumulatif. Nah, untuk mencapai target global. Target global ini adalah ujungnya kita itu volumenya berapa gitu kan, yang harus diselesaikan. Nah, untuk menjustifikasi apakah kita ini bekerja sudah cukup efisien apa tidak, kita masukkan di sini variabel yang namanya
berapa jumlah pekerjanya untuk menyelesaikan aktivitas ini. Ditambah juga dengan foto. Jadi kita bisa melihat kesesuaian data dan visual. Gitu. Nah, selanjutnya kita memasukkan yang namanya jumlah pekerja. Nah, ini kita masukkan, ini bisa digunakan sebagai absen. Absen pekerja kita bisa laksanakan, kita bisa masukkan jenis-jenis tukangnya apa, berapa orang, berapa shift. Nah, ada proyek yang dikerjakan 1 shift, 2 shift, 3 shift, itu terserah, itu bisa dimasukkan di sini. Jadi nanti sistem akan menghitungkan secara otomatis kira-kira berapa orang sih yang sudah bekerja pada proyek ini, berapa hari, sehingga dia akan menghitungkan berapa rupiah. Tentunya kita bisa menjustifikasi dengan foto-foto, berapa orang yang bekerja, itu nanti bisa kita lakukan pelaporan. Oke, selanjutnya adalah pemakaian material. Nah, di sini kita juga bisa laporkan pemakaian material pada tanggal dan hari tersebut, apa yang digunakan untuk aktivitas apa, itu kita bisa dokumentasikan di sini. Berapa jumlah material yang kita sudah gunakan. Nah, untuk mengisi akurat, kita mempunyai 2 kolom ini, yaitu penggunaan maksimalnya. Ini kuota yang kita tadi sudah rencanakan di awal. Jadi untuk masing-masing aktivitas itu ada penggunaan maksimalnya. Artinya kalau kita lebih dari sini, penggunaan ini ya berarti dia over penggunaannya. Lalu sistem akan membantu kita untuk menghitungkan sisanya itu berapa sih. Nah, tentunya kita bisa justifikasi dengan foto. Nah, selanjutnya adalah penerimaan material. Nah, material-material apa yang sudah diterima di proyek untuk pekerjaan apa. Nah, itu semua akan masuk ke dalam laporan harian. Lalu mob demob peralatan, konsepnya sama seperti material. Saya lompati. Dan yang terakhir adalah memasukkan data cuaca. Kalau mungkin ada cuaca yang mengganggu produktivitas dari progres kita di lapangan, kita tentu harus mendokumentasikan supaya tidak menjadi pertanyaan mengapa kok progresnya itu rendah gitu kan. Baik, untuk selanjutnya kita menuju ke laporan kendala. Nah, laporan kendala ini tadi saya sampaikan bahwa kita juga bisa melakukan administrasi mengenai kendala apa yang terjadi di lapangan. Contohnya, kita mempunyai kendala banjir, penyebabnya hujan sangat lebat, solusinya buat saluran air, PIC-nya siapa, lalu kita deadline. Berapa hari semenjak dilaporkan itu, ini ditindaklanjuti. Apakah statusnya masih open atau close? Nah, nanti kita sebagai di managerial level, kita cuma tinggal mengecek apakah suatu kendala lapangan itu sudah ditindaklanjuti atau belum, masih permasalahannya itu masih open atau sudah close, sudah selesai gitu kan, sudah clear. Begitu pula juga dengan kendala safety, ini sama. Konsepnya sama dengan kendala lapangan, kita mempunyai suatu tabulasi atau log mengenai kendala yang berkaitan dengan K3. Kita juga bisa melakukan yang namanya fitur checklist. Nah, checklist ini kan dilaksanakan sebelum terjadinya suatu pembayaran. Nah, kita bisa lakukan dengan transparan di sini, itemnya apa saja, kapan dibuatnya, dibuat oleh siapa, ada sub-item di dalam checklist ini. Nah, kita bisa meng-create item-item mandiri di sini, per case by case, untuk setiap aktivitas, itu apakah sudah diajukan, sudah dicek oleh kontraktor, atau sudah dicek oleh owner, kita bisa lihat tanggal selisihnya untuk bisa mengetahui dan menghindari budaya saling menyalahkan, ibaratnya siapa yang belum merespon siapa, kurang lebih gitu. Oke, selanjutnya pengajuan capaian. Oke, pengajuan capaian. Nah, ini pengajuan capaian dari general kontraktor ke owner apabila kita sudah mencapai suatu
progres tertentu, kita mau menagih, itu kita bisa gunakan fitur ini. Oke, selanjutnya. Ini saya tutup ya supaya nggak terlalu banyak. Oke, selanjutnya. Oke. Subkontraktor. Nah, subkontraktor juga bisa mengajukan progresnya. Recording stopped. Jadi subkontraktor itu mengirimkan Recording progresnya, in progress. mengajukan progresnya sudah diselesaikan berapa persen. Nah, itu kita bisa kelola di sini. Oke, selanjutnya kita mulai masuk ke pilar analisa. Nah, ini kita laporan perencanaan sudah, laporan harian sudah, sekarang kita masuk ke analisa. Analisa. Analisa ini merupakan core dari progresi. Jadi progresi itu core-nya di sini. Ini untuk mengetahui bagaimana status proyek. Nah, tentunya progresi ini aksesnya itu dimilikinya itu berjenjang gitu peran-perannya. Mulai dari project manager, project planner, project manager ini mempunyai seluruh akses. Kalau project planner ini mempunyai aksesnya ya cuma planning aja. Gitu. Kalau project admin ini progresnya mempunyai skopnya itu ruang lingkupnya adalah memonitor laporan harian. Nah, ini kita bisa lihat personelnya siapa saja, bisa di WA, bisa di email. Lalu ada subkontraktornya juga, kita bisa masukkan. Dan yang terakhir adalah stakeholder. Nah, stakeholder ini bisa siapapun yang mau dimasukkan ke dalam proyek, tapi yang non-editable, dia cuma nge-view aja. Nah, di sini kita bisa lihat persentase penyelesaian proyek, progres, sekian persen. Kita juga bisa analisa dari S-curve-nya ini. Nah, ini ada 3 kurva di sini. Intinya kita ini ingin membandingkan kurva perencanaan, kurva pelaksanaan, dan kurva biaya. Gitu. Dari ketiga kurva ini kita bisa membandingkan, kita bisa melihat bagaimana status proyek. Gitu. Nah, kita bisa melihat di sini rasio proyek, gitu kan? Ini dengan menggunakan analisa earned value management, kita bisa melihat bagaimana schedule proyek dan biaya proyek. Jadi schedule proyek itu namanya schedule varian dan cost proyek cost varian. Kita memberikan suatu penanda dengan color coding di sini yang warna merah dan warna hijau. Yang warna merah ini artinya nggak baik gitu ya, karena hijau itu sebaliknya dia baik. Nah, kalau schedule varian warna merah artinya dia terlambat. Artinya yang realisasi di lapangan sama yang direncanakan dia itu terlambat. Tapi kalau cost-nya itu warna merah artinya biaya yang dikeluarkan untuk proyek tersebut itu lebih banyak daripada prestasi yang diselesaikan di lapangan. Warnanya merah. Kalau hijau berarti sebaliknya. Kurang lebih demikian. Oke. Nah, parameter-parameter yang di samping ini itu merupakan parameter forecast. Nanti teman-teman bisa mempelajari mungkin di kelas atau bersama Pak dosen lebih rinci mengenai teori earned value management. Tapi yang jelas di sini ada forecast projected day sama forecasted cost. Yang artinya untuk memforecast kira-kira berapa sih biaya yang akan kalau FPD ini berarti berapa durasi yang akan berakhirnya proyek itu durasinya berapa lama, berapa hari gitu kan. Berikut pula juga dengan cost proyek ini dia akan menghasilkan forecast kira-kira berapa biaya yang akan diselesaikan di akhir proyek. Yang kita bisa lihat untuk masing-masing hari seperti apa statusnya. Lalu selanjutnya kita bisa lihat di sini juga perbandingan pekerja yang kita rencanakan versus yang realisasinya di lapangan.
Kita bisa lihat juga absen pekerja, setiap harinya tanggal berapa, itu ada pekerjanya apa saja, bekerja berapa orang, berapa hari. Kita bisa lakukan pemfilteran juga berdasarkan jenis pekerja maupun periode dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dia akan ngefilter sendiri dan akan memberikan analisa berapa orang yang sudah bekerja beserta biayanya. Lalu subkontraktor, kita bisa lihat proses pengajuan dari subkontraktor. Dia sudah, apakah dia langsung disetujui, apa harus melakukan revisi, tanggal berapa, oleh siapa, semua akan terrecord di sini. Nah, kita masuk ke analisa material. Nah, kita bisa lihat di sini kita bagi dua, penerimaan material dan pemakaian material. Nah, penerimaan material ini artinya material apa saja yang sudah diterima di lapangan untuk pekerjaan apa, apakah dia diterima di lapangan itu lebih dari schedule-nya atau sebelum schedule. Di sini akan memberikan color coding. Apakah dia warna merah atau warna hijau. Kalau misalnya terlambat ya berarti warna merah. Kita juga bisa lakukan filter di sini berdasarkan jenis materialnya. Lalu kita bisa lakukan yang namanya summary secara global, material apa saja yang akan yang sudah didatangkan di lapangan dari perencanaan versus realisasi, lalu ada selisihnya. Oke, selanjutnya adalah pemakaian material. Kurang lebih konsepnya sama, di mana kita menganalisa material apa saja yang sudah digunakan di lapangan, tanggal berapa, untuk pekerjaan apa, jumlahnya berapa, pemakaian maksimalnya berapa, apakah dia masih sisa apa tidak. Kita bisa melakukan filter juga berdasarkan jenis materialnya, periodenya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa itu bisa kita lakukan. Kita juga bisa lihat data global, sebetulnya material yang sudah tergunakan itu apa saja, jumlah yang dipakai, lalu penggunaan maksimalnya berapa, sisanya berapa, kita bisa lihat. Peralatan juga sama. Konsepnya dengan material ini saya skip aja gitu. Actual cost. Nah, actual cost ini merupakan pembukuan proyek ya. Ibaratnya proyek itu mengeluarkan dana untuk beli material apa, lalu mendapatkan pembayaran dari owner, dia juga Recording stopped. Administrasi di sini sehingga kita mengetahui berapa saldo proyek. Sehingga pada akhir kita juga bisa mengetahui apakah proyek ini perlu tambahan dana apa tidak, misalnya. Nah, kita bisa lakukan search deskripsi juga di sini. Oke, selanjutnya adalah kendala. Ini tadi sudah saya paparkan. Kita akan mengetrack sebetulnya kendala lapangan itu ada berapa banyak, mana yang sudah open, mana yang masih open, mana yang sudah close. Gitu. Dan terakhir adalah cuaca. Kita mengetahui dalam 1 bulan itu kira-kira berapa hari yang hujan. Ini kebetulan nggak ada hujan ya berarti nggak ada tandanya. Gitu. Ya, kebetulan di Indonesia ya masalahnya cuma hujan aja, nggak ada salju, nggak ada yang lain-lain, nggak ada kalau di negara lain kan ada typhoon, macam-macam lah. Tuh. Oke, selanjutnya Recording in progress. ini sudah mengenai analisa saya sudah paparkan, dan yang terakhir adalah ini yang paling terakhir ini ya, notifikasi. Nah, notifikasi ini yang akan memberitahu kepada sistem, kepada kita melalui web maupun handphone kita akan mengeluarkan notifikasi bahwa apabila terjadi sebuah deviasi. Deviasi apa? Nah, kalau misalnya laporan contoh ini, kalau laporan harian nggak diisi, dia akan memberikan pengingat. Terus pekerjaan, tasnya terlambat, dia akan memberikan pengingat. Belum dimulai, dia akan memberikan pengingat. Material, stoknya menipis, belum didatangkan, dia memberikan pengingat. Peralatan sama. Pekerja, dia over pekerjanya atau under, juga dia memberikan pengingat. Karena terlalu banyak pekerja juga biaya membengkak, terlalu sedikit pekerjaan nggak selesai-selesai. Nah, dia ini bisa di-set nanti parameternya supaya dia bisa
memberikan notifikasi. Lalu apabila ada kendala lapangan, dia memberikan notifikasi. Diskusi juga akan memberikan notifikasi. Kalau ada diskusi. Nah, diskusi seperti apa? Diskusi itu kita tabulasikan seperti begini. Jadi biasanya kalau culture-nya kita biasanya berdiskusi melalui WA gitu kan. Sekarang kita sudah mempunyai fitur yang lebih terukur secara kontekstual. Artinya setiap aktivitas yang kita kerjakan itu apabila mau didiskusikan, dia akan berupa suatu pembicaraan antara satu pihak dengan pihak yang lain, tanggal berapa, jam berapa, semuanya akan terrecord di sini supaya tahu bahwa ini merupakan permasalahan yang harus didiskusikan, kompleks apa tidak, apakah sudah statusnya di close atau masih open. Kurang lebih demikian. Baik. Kurang lebih saya sudah mengcover seluruh fitur apa yang ada di Progresi. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit video. Recording in progress. Recording stopped. Nah, baik. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai tugasnya ya. Nah, nanti tugasnya seperti apa? Nanti teman-teman akan mensimulasikan dari 4 peran ini. Nanti ada yang sebagai project owner, project planner, project admin, dan subkontraktor. Nah, ini dari time frame dulu ya. Dari time frame-nya hari ini kita pertemuan pertama. Lalu nanti teman-teman perencana sudah mulai memasukkan yang namanya perencanaan sampai tanggal ini tanggalnya nggak saklek, tapi saya memberikan suatu runtutan bagaimana teman-teman akan mengisi progresi. Lalu tim planner ini akan mengisi perencanaan. Lalu selanjutnya teman-teman dari project admin sudah bisa memasukkan laporan harian. Tapi sebetulnya ini dua hal ini, planner dan project admin bisa mengerjakan secara paralel gitu. Tapi yang jelas project admin ini tidak akan pernah bisa mengisi laporan hariannya kalau misalnya belum direncanakan sama planner. Walaupun mengerjakannya bisa paralel.
Tapi syaratnya project admin harus ada project planner dulu. Lalu setelah itu teman-teman akan mengisi tim project owner akan menganalisa bagaimana proyek ini berjalan. Lalu nanti selanjutnya di pertemuan kedua mempresentasikan untuk masing-masing regu itu 5 menit. Jadi nanti tim akan dibagi dari tim saya, nanti akan membagi kelompoknya, nanti teman-teman akan dimasukkan. Lalu nanti selanjutnya setelah ini tolong berkoordinasi dengan koordinatornya untuk menentukan siapa ketuanya dari masing-masing regu. Nah, itu nanti penting untuk koordinasi karena kita akan segera buatkan yang namanya grup untuk koordinasi pekerjaan apabila nanti ada kesulitan. Gitu. Apabila nanti ada kesulitan, nanti berkoordinasinya lewat grup, kita bisa bertemu lagi via Zoom untuk menjawab dan mengklarifikasi apabila ada kesulitan. Nah, data-datanya nanti akan saya share semua. Ini mulai dari nanti teman-teman tuh sebetulnya tinggal memasukkan datanya ya. Jadi datanya ini sudah saya buat, tim kami sudah membuat. Nanti teman-teman tinggal memasukkan di dalam platform progresi. Nanti ini semua datanya akan saya berikan ke panitia nanti untuk di-share ke teman-teman. Mulai dari data perencanaan, data laporan harian bisa dipelajari dan dimasukkan ke dalam sistem. Nah, nanti kuncinya akhirnya kesimpulannya nanti teman-teman akan mengisi Microsoft Word ini. Ini kuesionernya. Ini yang nanti akan diisi oleh teman-teman, nanti akan menjadi bahan pemaparan presentasi untuk masing-masing regu 5 menit saja maksimal untuk membacakan apa yang sudah diisi di sini. Nanti teman-teman monggo bisa silakan dimasukkan ke dalam sistem lalu memasukkan untuk masing-masing peran. Jadi project admin punya pertanyaan masing-masing untuk project admin. Lalu project planner juga ada pertanyaannya sendiri-sendiri. Jadi setiap peran di sini ada isiannya sendiri-sendiri. Nanti teman-teman bisa ngisi di sini. Dan nanti dipaparkan. Lalu selanjutnya kalau misalnya ada pertanyaan, nanti tolong teman-teman mengisi, ini kita sudah buatkan form aja, kelompok berapa mau tanya, role-nya apa, pertanyaannya apa, tanggal pelaporan, nanti ini menjadi fitur untuk tanya jawab teman-teman. Gitu. Oke, kurang lebihnya dari saya demikian. Oh ya, satu lagi, mohon teman-teman nanti kalau bisa itu mengikuti rangkaian dari awal sampai akhir karena sertifikat hanya disediakan bagi siapa yang mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir. Kurang lebih dari saya demikian. Mungkin kalau ada pertanyaan saya kembalikan ke panitia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Kak. Baik, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. MC-nya mana ini ya? Halo, MC-nya di mana ini? Moderator. Terima kasih atas penyampaian materi yang diberikan dari pihak progresi. Dengan kemajuan teknologi, kita juga harus dapat menyesuaikan kemajuan teknologi tersebut, terutama kita di bidang engineering. Dan progresi ini memberikan software yang menjawab untuk kemajuan teknologi di bidang engineering, karena progresi ini bergabung antara IT dengan konstruksi seperti itu. Nah, untuk sebelum mengakhiri kegiatan ini, ada sesi dokumentasi terlebih dahulu.
Mas Alpedro bisa membantu? Coba apakah ada yang ingin bertanya dulu atau bagaimana? Mungkin ya, 1 atau 2 pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, jangan langsung ditutup dulu. Mungkin itu. Oh iya, silakan teman-teman semua, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin saya coba Pak Rian, mohon maaf, saya izin bertanya, mungkin ini mahasiswa malu, jadi mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya, berkaitan dengan nanti, kan ini berjangka untuk tugasnya ya, dan dimulai dari mungkin tanggal 23 ini, itu kan terbagi, tadi ada, kalau tidak salah ada 4 tahapan ya, atau terbagi menjadi 4 sebagai perencana, kontraktor, subkontraktor, dan apa tadi yang satu ya. Nah, jadi dari situ kan berarti di sini tadi perencana dijelaskan bahwa perencana harus dikerjakan terlebih dahulu ya sebelum adminnya itu bisa mengisikan ya Pak Rian ya. Ya. Nah berarti mungkin ini sebenarnya teman-teman semuanya harusnya memperhatikan hal tersebut karena nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok perencana, kontraktor, subkon, atau yang satunya tadi apa saya lupa. Nah itu di situ berarti yang perencana kalian harus sudah bisa start. Kalau kalian terlambat, maka admin kalian juga akan terlambat. Ya. Nah, jadi harap diperhatikan dengan baik karena tugas ini harus dikerjakan terlebih dahulu bagi perencana tadi. Begitu. Ya. Sedangkan untuk grup yang dimaksud Pak Rian tadi nanti dari koordinator ini terus komunikasi langsung dibagi gitu atau bagaimana Pak Rian ya? Jadi kemarin kan saya sudah terima daftar pesertanya, Pak. Iya. Nanti dari kami akan membagi menjadi berapa kelompok. Lalu kita langsung bagi perannya itu mana yang sebagai project owner, mana yang sebagai project planner, mana yang sebagai project admin, mana yang sebagai subkontraktor. Setelah kita bagi, nanti minta tolong koordinasi dengan koordinator mahasiswa untuk menentukan dari kelompok yang sudah terbagi itu ditentukan ketuanya siapa. Nah, nanti pada saat terjadi suatu kesulitan, kita bisa lakukan agenda ketemu lagi di Zoom, kita tentukan bareng-bareng nanti tanggal berapa, jam berapa untuk mengklarifikasi sekaligus banyak pertanyaan-pertanyaan yang dari teman-teman yang mau ditanyakan supaya bisa berjalan lagi gitu. Ya. Jadi nanti pembagian kelompok dari Pak Rian dan tim ya Pak Rian ya? Iya. Jadi nanti hari ini langsung saya berikan nanti. Sekaligus nanti kita membuat grup WA itu untuk koordinasi dengan ketua-ketua yang nanti kedepannya akan berkoordinasi dengan anggotanya. Ya. Oke, baik. Nah, itu ya. Oh, ini ada yang ingin bertanya. Coba Rara Anggra ini ya. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya. Tadi kan saya sedikit menangkap untuk pengaksesan progresi sendiri. Itu saya dengar tadi ini tuh bisa diakses oleh semua kan. Nah, kira-kira kalau semua kalangan bisa mengakses ini, bagaimana menyikapi kode etik kerahasiaan proyek begitu? Juga bagaimana solusinya jika terdapat kendala aplikasi sedang bermasalah atau mungkin terjadi pembobolan data sehingga pekerjaan proyek akan tertunda. Begitu, apakah ada backup data? Apakah ada backup data berupa hard copy begitu? Makasih. Ya. Terima kasih Mbak Rara atas pertanyaannya. Jadi mengenai kerahasiaan. Jadi gini, kita progresi itu sistemnya akan terbagi-bagi menjadi project manager, project planner, seperti yang tadi sudah kita lihat bersama. Jadi
setiap hak akses itu mempunyai username dan password sendiri-sendiri. Gitu. Jadi hak akses tersebut tidak dapat di-share kepada orang lain. Sama seperti kita di aplikasi lain pun akan dikirimkan password username ke dalam email pribadi kita dengan konfirmasi dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa kita menjaga kerahasiaan untuk masing-masing akses. Jadi antara satu orang dengan orang yang lainnya itu mempunyai akses sendiri-sendiri, bisa diganti juga username passwordnya sesuai dengan untuk menjaga keamanannya. Nah, lalu mengenai perannya itu tidak perannya itu akan sendiri-sendiri informasinya. Jadi contohnya nih, stakeholder itu kan bisa saja dari owner. Owner itu tentunya nggak akan mengetahui mengenai berapa rupiah dia beli triplek, berapa rupiah dia beli beton, itu nggak tersampaikan. Itu tidak nampak nanti, tidak nampak itu. Jadi untuk masing-masing peran itu mempunyai limitasi terhadap informasi yang mereka sajikan. Namun semuanya terhubung dalam satu platform yang sama. Gitu. Nah, mengenai backup data, jadi progresi itu bisa untuk memasukkan data ke dalam sistem itu bisa di copy paste atau bisa dimasukkan ke dalam sistem dari file Microsoft itu secara mudah, dan begitu pula sebaliknya, kita juga bisa mengekstrak dan membackup data dari progresi setiap harinya. Kurang lebih. Terima kasih, Pak. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan kepada teman-teman semua, apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Permisi, apakah saya diizinkan untuk bertanya? Boleh, monggo, Mas. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Florencio Sawitra. Nah, di sini saya ingin bertanya tentang tugas ini tadi. Begini Pak, misalnya untuk presentasi nanti bahannya itu kita mengambil dari sumber lain, misalnya dari Google atau lain sebagainya untuk penguat presentasi kita, itu diperbolehkan atau tidak Pak? Sebetulnya kalau saya secara pribadi sih nggak ada masalah ya, cuma karena sekian banyaknya kelompok yang harus presentasi dan dibatasi waktu 5 menit, ini sudah kita ukur semuanya pas waktunya 5 menit. Jadi tinggal menjawab apa yang sudah tertera di sini akan sesuai dengan waktu yang dialokasikan. Tapi jangan sampai kita mempresentasikan sesuatu di luar yang ditanyakan di sini dan mengambil lebih dari 5 menit. Gitu. Jadi nanti untuk presentasinya menampilkan Word ini ya Pak? Iya, tinggal dijawab aja nanti seperti apa. Oh, baik Pak, terima kasih. Masih. Mungkin Pak Rian, saya juga ingin menambahkan sedikit dari pertanyaan yang sebelumnya ini. Terkait dengan tadi kan ada yang pengambilan dari sumber lain ya. Ini tadi sekilas saya lihat ada dokumentasi ya Pak Rian ya. Kan ada mencantumkan foto ya. Nah, dari data sendiri itu apakah sudah ada foto atau mungkin yang dimaksud salah satunya untuk mengambil dari sumber lain, misalkan karena cuaca dan lain sebagainya disertai dengan dokumentasi, boleh dari Google atau dari sumber lain atau sudah disediakan? Oh, kalau mau mencoba untuk upload foto gitu ya maksudnya Pak? Iya, misalnya tadi kan bisa. Oh, boleh kalau itu nggak masalah. Saya pikir presentasinya mau menampilkan yang lain itu.
Ya, mungkin tadi salah satunya juga itu ya, mungkin maksud mahasiswa tadi juga menampilkan yang lain. Jadi tetap dibatasi gunakan form ini saja begitu ya Pak ya. Hmm. Nah, Silakan yang lainnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Permisi Pak, izin bertanya. Apakah diperbolehkan Pak? Monggo, silakan. Oh ya, baik sebelumnya terima kasih Pak. Ingin izin bertanya untuk mengenai progresi tadi ya Pak. Untuk perencanaan dan admin dan lain-lain itu kan mungkin di sini tadi stepnya per stepnya mungkin banyak yang belum paham ya Pak. Nah untuk bimbingan selanjutnya itu apakah bisa ditanyakan melalui via WA atau hanya lewat link di pertanyaan tadi ya Pak? Atau Nanti kan kita habis ini buat grup WA. Nanti ketua-ketua semuanya masuk di dalam situ. Nanti mau menanyakan apapun bisa di dalam grup WA itu. Nanti selanjutnya akan ada technical meeting di mana tim kita akan memandu teman-teman untuk memasukkan dari awal. Gitu. oh, okay. Baik Pak, terima kasih sebelumnya Pak pertanyaan atas jawabannya. Ya. Izin bertanya Pak. Ya, monggo, silakan. Langsung aja, Pak. Mas. Biasanya nih Pak, saat pengoperasian progresi sendiri, ada nggak sih kayak kendala bagi para pemula atau biasa ada masalah yang dialami oleh pemula saat pengoperasian dari progresi tersebut Pak? Apakah ada kayak kendalanya yang awam sering terjadi bagi pemula Pak? Pasti kalau kendala ada ya, maksudnya apalagi menemui hal baru ya. Tapi setelah dijalankan semua juga pasti bisa, nggak ada masalah. Kalau yang ditanyakan kendalanya apa, mungkin pada saat memasukkan data. Jadi pada saat memasukkan data itu karena datanya banyak dan tidak terbiasa untuk memasukkan ke dalam platform. Tapi itu cuma perlu anu aja sih, cuma perlu penyesuaian aja. Baik Pak, terima kasih. Nah, silakan teman-teman semua, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada pihak progresi? Ada lagi kira-kira? Permisi Pak, izin bertanya. Ya. Ya, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan nama saya Rio Erlangga. Saya ingin bertanya Pak, ini kan nanti proses pekerjaannya di website progresi ini kan Pak. Nah untuk masuk ke websitenya dulu itu, apakah kita perlu membuat akun atau gimana Pak? Nanti kita yang akan membuatkan akun. Nanti kita akan berikan aksesnya nanti. Berarti nanti setiap kelompok itu diberi akses yang beda-beda gitu ya Pak? Terus kita tinggal login gitu? Ya, jadi nanti dari super adminnya akan diberikan akses, nanti dari super admin akan memberikan akses kepada personel-personel lainnya. Gitu. Baik Pak, mungkin itu saja. Terima kasih. Ya.
Mm-mm. Untuk yang lainnya, bagaimana? Apakah yang ingin ditanyakan? Silakan. Mungkin ada yang lain lagi mengenai progresinya, atau kalau nggak ada, nanti ini saya yang nambahkan informasi. Jadi ini merupakan sosial media kami, website kami, email kami. Nanti kalau ada pertanyaan bisa juga disampaikan di email atau di website kami. Di sini ada apa ini, lambang WA ya di sini ya. Itu kalau mau menanyakan pertanyaan apapun bisa. Tapi kalau misalnya mau mengetahui informasi yang lebih jelas mengenai progresi dan bagaimana rencana kita ke depannya, itu bisa mengikuti sosial media kita di progresi.id di Instagram kami. Channel YouTube kami juga ada, nanti mengandung seluruh video-video yang mendemonstrasikan bagaimana penggunaan progresi dan diskusi dengan klien-klien kami. Mungkin teman-teman mau mempelajari. Tapi yang paling mudah mungkin bisa follow di Instagram kami di progresi.id. Untuk selanjutnya, apakah ada yang masih bingung mengenai bagaimana progresnya? Silakan, ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya. Saya mau tanya mengenai login ke website Progresi sendiri. Itu kan nantinya dibagi beberapa kelompok. Itu nanti yang login itu setiap orang login ke website atau nanti perwakilan ketua atau gimana Pak? Terima kasih. Semuanya dapat akses. Jadi 180 orang ini akan dapat akses. Tapi akses utamanya saya berikan kepada super adminnya dulu. Nanti dari super admin akan mendistribusikan ke 180 anggota ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Masih. Baik, terima kasih semuanya. Alhamdulillah perkuliahan kali ini berjalan dengan lancar. Namun sebelum ditutup, kita akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Untuk Mas Pedro, apakah bisa membantu dalam proses dokumentasinya? Oh iya, bisa. Minta tolong Mas Rian untuk ya share screen-nya. Oke, makasih ya. Mungkin untuk teman-teman saya hitung dari 3 ya, sebentar saya persiapkan dulu. Mungkin yang belum on cam, bisa teman-teman semuanya on cam kan dulu karena ini kan sesi dokumentasi. Oke, ini kita ada 8 slide ya. Mulai slide yang pertama, saya hitung 1, 2, 3. Sebentar, slide yang kedua. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Yang ketiga, 1, 2, 3. Slide yang keempat,
1, 2, 3. Slide ke-5. 1, 2, 3. Slide ke-6. 1, 2, 3. Untuk slide yang ke-7. 1, 2, 3. Untuk slide ke-8 atau yang terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin Mas Alfi sudah. Saya kembalikan ke Mas Alfi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Alfedro yang telah mendokumentasikan kegiatan ini. Nah, untuk materi yang disampaikan, semoga kita bisa mengambil manfaatnya dan juga kita bisa dapat melaksanakan progres ke depannya dengan lancar dan juga bisa melalui beberapa tahap selanjutnya seperti itu. Untuk acara ini saya akan tutup. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih semua teman-teman, adik-adik.